Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Pojuya Marpaung dengan NIM 0702211015 dari Prodi Sistem Informasi semester 7. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan proyek yang sudah saya bangun untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pemrograman aplikasi mobile lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Alda, Eskom MSI. Nah, adapun tugas proyek kali ini yaitu membuat aplikasi data mahasiswa menggunakan kodular yang terhubung ke dalam dua database, yaitu database Airtable dan juga database Firebase. Nah, di sini ada dua screen 1 dan grid. Screen 1 ada vertikal, txt name, txt nama, SPN prodi, txt stambuk. Nah, kemudian ada BTN input, BTN edit, dan BTN delete. Kemudian ada BTN refresh, BTN read, dan iCRUD, notifier, dan Firebase database 1. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian blok. Di sini ada when BTN input klik. Maksudnya jika tombol input diklik, kita buat kondisi if is empty txt name. Nah, maksudnya jika txt name kosong, maka akan muncul notifikasi masukkan data dan request fokus. Nah, tujuannya saat kita klik button input, kemudian dicek ternyata txt name itu kosong, maka akan keluar notifikasi dan kursornya akan langsung masuk ke dalam txt name. Nah, itulah dia request fokus. Nah, terus kita tambahkan lagi else if empty txt nama. Nah, ini kita tinggal kopikan aja dari txt name, lalu kita klik kanan duplikat dari txt name karena jenisnya datanya sama. Jadi kita tinggal ganti aja menjadi txt nama. Nah, selanjutnya untuk prodi, kan tadi spinner ya, bukan txt. Nah, jadi bedanya untuk prodi harus dipilih salah satu di antara pilihannya. Tapi kalau dia masih dalam bentuk pilih, berarti kan belum tentu bisa diinput. Dia belum teridentifikasi antara pilihannya. SI dan Ilkom. Nah, jadi caranya kita menggunakan logik dengan lalu pilih SPN spinner selection, kemudian teksnya kita masukkan pilih. Nah, pilih di sini kita sesuaikan dengan yang kita buat di desain. Jadi harus sama. Jadi intinya saat spinner tadi masih berada di posisi pilih, kita belum bisa menginputkannya. Jadi kita harus pilih datanya dahulu. Di sini pesannya silakan pilih prodi karena dia spinner berbeda dengan txt. Jadi nggak ada request fokus karena ini udah masuk ke dalam selectionnya. MXT txt stambuk karena stambuk itu txt. Nah, jadi kita kopikan aja dari txt nama, lalu kita ubah menjadi txt stambuk dan ubah pesannya jadi masukkan data stambuk. Kemudian request fokus. Nah, kemudian ada call Firebase database 1 get value. Nah, itu dipakaikan tag yang isinya name yang akan diinput pengguna. Value if tag not there. Itu karena datanya belum ada, jadi dikasih nilai 0. Call iCRUD create row column names. Make a list name nama prodi stambuk, values make a list txt name, txt nama, SPN prodi, txt stambuk. Kemudian ada call notifier show alert notice. Data berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya ada when Firebase database 1 get value. If not it's empty get value. Artinya kalau data yang diambil dari Firebase tidak kosong alias sudah ada. Set txt name error tag
NIM sudah ada. Nah, itu maksudnya menampilkan pesan error di bawah kolom NIM. Call txt NIM show error message, biar pesan errornya muncul jelas. Call txt NIM record fokus, kursor balik lagi ke kolom NIM supaya pengguna bisa langsung ubah isinya. Else call Firebase database 1 start balik, artinya untuk menyimpan data ke Firebase. Txt NIM tag, make a list txt NIM tag, txt nama, SPN-Prodi, txt Stambu. Kemudian when Firebase database 1 data change, if get tag txt NIM tag, set txt NIM tag, set txt nama, set SPN-Prodi, selection, set txt Stambu. Nah, di sini kita disuruh memilih. Nah, terus muncul call notifier show alert notice. Kalau jika sudah dipilih maka data berhasil ditambahkan. Nah, kemudian when btn read, klik do open other screen nama read. Jadi maksudnya kita klik tombol read, maka akan beralih ke screen read yang baru yang kita buat tadi. Langsung saja kita masuk screen read. Nah, selanjutnya ini adalah rancangan sistem desain read. Vertikal, txt NIM, txt nama, SPN-Prodi, txt Stambu, btn edit, btn delete, vertical scroll, vertical list data, colin, tree list view, Firebase database 1, Firebase database 2, Firebase database 3. Kemudian kita masuk kepada bagian blok. Nah, selanjutnya when btn edit, klik if smt txt NIM, call notifier show alert notice, pilih data terlebih dahulu. Btn edit tag edit, set txt NIM, set txt nama, set txt Stambu, set btn edit, lalu kemudian disimpan. Else dan if smt txt NIM, call notifier show alert notice, masukkan NIM, call txt NIM request fokus. Else if smt txt NAM, call notifier show alert notice, masukkan nama, call txt NAM request fokus. Else if SPN-Prodi selection, pilih call notifier show alert notice, silakan pilih Prodi. Else if smt txt Stambu tag, call notifier show alert notice, masukkan data Stambu. Call Firebase database 3 get value, tag txt NIM value if tag not here, call notifier show alert notice, data berhasil diedit. Kemudian when Firebase database 1 tag list, set global list, create empty list, call Firebase database get value, tag get item, value if tag not there. Selanjutnya when Firebase database 1 get value, item to list, get global list, make a list logo win. Kemudian select item list, get value, select list item list, get value index. Colin tree list view 1, set list get log global list, call notifier dismiss progress dialog. When Firebase database 3 got value, ini digunakan saat Firebase database 3 ketika mengembalikan data yang diminta saat proses edit data. Jadi di blok ini fungsinya untuk mengecek apakah NIM yang baru sudah digunakan oleh data lain. Nah, selanjutnya ada btn
delete, di sini kita harus memilih data yang mau kita delete terlebih dahulu. Di sini akan memunculkan notifikasi memilih data terlebih dahulu. Lalu diikuti dengan apakah Anda ingin menghapus data, lalu pengguna mengisi dengan iya atau tidak. Lalu selanjutnya apabila pengguna mengklik iya, dilanjutkan dengan notifikasi data berhasil dihapus. Await notifier update costing. If get goes iya, call Firebase database 3, clear tag, get global tag ID, set tag dan name, set tag dan nama, SBN Prodi, tag dan stambu. Nah, di sini kita pilih, lalu kita BTN edit. Nah, lalu call notifier show alert notice, data berhasil ditambahkan. Nah, di sini ada when read backpass particle edit data true, dan set particle edit data false, set particle list data true, else close screen, when read IntelliJ call calendar list view 1, IntelliJ scroll vertical scroll argument vertical scroll argument 1, call Firebase database 1, get tag list, when calendar list view 1, elemen klik, call Firebase database 2, get value tag, select list item list calendar list 1, index, set global tag ID to select list item list call calendar list view 1, set vertical list data, set vertical edit data, when Firebase database 2 get value, set active name, set active nama, set SPN Prodi, set active stambu, select list item list get value. Nah, berikut tampilan di dalam companion. Lalu kita akan mencoba untuk menginput data nama. Saya akan menggunakan nama saya, yaitu 0702211015. Di sini kita klik namanya Lisa, lalu kita pilih sistem informasi angkatan 22, lalu kita input dan data berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan cek ke dalam Firebase atau juga Airtable-nya. Nah, di sini data yang kita input tadi sudah masuk ke dalam Firebase kita dan juga sudah masuk ke dalam Airtable. Lalu selanjutnya kita akan mencoba mengedit data yang telah kita input. Di sini kita pilih datanya terlebih dahulu. Lalu kita akan mencoba edit. Kita klik di bagian edit, kita edit namanya menjadi Lisa Marpaung. Lalu kita ubah angkatan menjadi 2022. Lalu kita simpan dan data berhasil diedit. Kemudian kita cek ke dalam Firebase apakah data berhasil diedit, dan datanya sudah masuk, berarti data yang kita ubah tadi sudah berhasil diedit dan masuk ke dalam Firebase kita. Lalu selanjutnya kita akan mencoba memasukkan data dengan nama yang sama. Di sini saya menggunakan namanya menjadi Nisa Prodi Ilmu Komputer angkatan 22. Lalu kemudian di input, di sini terdapat notifikasi NIM sudah ada atau sudah digunakan. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus datanya. Kita pilih data delete ya, kemudian kita klik, kita cek apakah di Firebase data berhasil di delete atau tidak. Kita buka di Firebase, nah data berhasil dihapus atau di delete. Di sini Firebase-nya data sudah kosong. Baiklah, mungkin itu saja hasil proyek yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.